Baik teman-teman, kita mulai tentang arsitektur dan manajemen e-business. Ini adalah beberapa buku referensi yang disarankan dari akademik. Ada setidaknya 4 ya buku yang disarankan untuk bisa teman-teman rujuk ya untuk mata kuliah ini. Jadi ada web service dan SOE, lalu web services juga dari Springer, information systems dari Stephen Alter, dan Enterprise Integration dari Fred Cummins. Ini teman-teman boleh cari mungkin di internet. Kita masuk ke e-commerce dan e-business. Bedanya apa sih e-commerce sama e-business? Menurut definisi ini, e-commerce mengacu pada melakukan aktivitas komersial, commerce secara online, yaitu transaksi melalui internet. E-business mengacu pada melakukan semua jenis aktivitas bisnis melalui internet. Apa nih bedanya? Jadi kalau e-commerce adalah sebuah konsep yang sempit dan dianggap sebagai bagian dari e-business. Jadi e-commerce itu menurut definisi ini adalah bagian dari e-business. Atau e-business adalah konsep yang luas, yang lebih luas dan dianggap sebagai superset dari e-commerce. Jadi kalau e-commerce, commerce itu artinya dagang ya, jadi ada aktivitas komersilnya, dagangnya, dan dilakukan secara online. I-nya itu dari kata elektronik, secara elektronik atau secara online. Dalam hal ini secara transaksi melalui internet. Walaupun sebenarnya namanya elektronik kan tidak selalu internet ya, bisa yang offline juga, tapi secara elektronik. Tapi di definisi ini lebih mengacu ke transaksi yang dilakukan secara online melalui internet. E-commerce mengacu pada melakukan aktivitas komersial online ya, transaksi melalui internet, termasuk kegiatan seperti membeli, menjual produk, transaksi moneter, dan lain-lain. Digunakan untuk e-commerce. Situs web dan aplikasi diperlukan untuk e-commerce, terutama yang terhubung dengan proses akhir aliran, dengan pelanggan akhir atau customer, end customer. Contoh e-commerce adalah pengecer online, seperti Amazon, Flipkart, dan lain-lain, termasuk penjual barang-barang digital seperti e-books, layanan online, dan seterusnya. Jadi kegiatan di e-commerce ini misalnya membeli, menjual produk secara online, tiketing online, pembayaran online, membayar pajak, perangkat lunak, akuntansi, dukungan pelanggan online. Sementara e-business seperti definisi yang awal tadi mengacu pada jenis kegiatan bisnis melalui internet secara umum berarti, termasuk kegiatan pengadaan bahan baku, barang pendidikan, kegiatan pasokan, situs web, aplikasi ERP, CRM, dan seterusnya. Contoh e-business adalah perusahaan e-commerce dan berbagai kegiatan bisnis internalnya, situs lelang, situs rahasia, situs pengembang perangkat lunak, perangkat keras. Ini contoh kegiatannya adalah pengaturan toko online, pendidikan pelanggan, membeli menjual produk, transaksi bisnis moneter, manajemen rantai pasokan, pemasaran email, dan seterusnya. E-business sama e-commerce itu sebenarnya ya hanya lingkaran kecil, lingkaran besarnya ya, kurang lebih gitu ya. Jadi e-business itu lingkaran besarnya dan di dalamnya itu ada e-commerce. Jadi kalau e-commerce itu berarti sudah ada transaksi jual belinya lah gitu. Dalam tabel dibedakan perdagangan elektronik ya atau e-commerce, dan yang sebelah kanan itu adalah e-business. E-commerce atau e-dagang ya, elektronik ya, perdagangan secara elektronik. Yang pertama, e-commerce mengacu pada aktivitas komersil atau komersial online, transaksi melalui internet. Jadi ada transaksi di sana, ada jual dan beli. Kalau e-business mengacu pada semua jenis kegiatan bisnis. Jadi promosi gitu termasuk e-business. E-commerce adalah konsep yang lebih sempit, dianggap dari subset atau bagian dari e-business. Kebalikannya kalau e-business berarti konsep yang lebih luas, dianggap dari superset dari e-commerce. Yang ketiga, transaksi komersial dilakukan dalam e-commerce. Transaksi e-business dilakukan dalam e-business. Yang keempat, transaksi e-commerce terbatas, kalau di e-business tidak terbatas. Yang kelima, dalam e-commerce termasuk kegiatan seperti membeli menjual produk, di e-business pengadaan bahan baku, barang, kegiatan pasokan, transaksi moneter, dan lain-lain. Yang keenam, e-commerce hanya membutuhkan
penggunaan situs web. Yang e-business membutuhkan penggunaan beberapa situs web, CRM, ERP yang menghubungkan berbagai proses bisnis. 7. Melibatkan penggunaan internet. E-business, penggunaan internet, intranet atau extranet. Yang ke-8, lebih tepat dalam konteks B2C atau business to customer. E-business lebih tepat dalam konteks B2B. Jadi di definisi ini lebih dipertajam kalau e-commerce itu lebih ke B2C. Jadi transaksi yang dilakukan oleh bisnis langsung ke customer-nya. Tapi kalau yang e-business itu lebih B2B, business to business. Jadi perusahaan ke perusahaan. Sebuah pabrik produknya dijual ke pabrik yang lain gitu. Atau pabrik yang lain membeli barang dari pabrik yang lainnya. 9. E-commerce mencakup proses bisnis outward, eksternal. E-business mencakup proses kegiatan bisnis internal ataupun eksternal menurut definisi di tabel ini ya. Tipe-tipe e-commerce ya, business model. Ada beberapa tipe yang perlu teman-teman tahu. Setidaknya ada 4 ini ya menurut gambar di layar kita. Yang secara umum tuh ada B2C, business to customer. Lalu ada B2B, business to business. C2C, customer to customer. Ada D2C, direct to customer. Direct to customer versus business to customer, bedanya apa? Digambarkan di layar adalah kalau direct to customer, ini dari misalnya nih online shop, ada marketing di sana, lalu langsung ke customer atau ke konsumen ya. Kalau B2C, dia dari online shop ke retail, mungkin ada supplier, ada marketplace, baru ke customer atau ke konsumen. Jadi kalau direct itu rantainya lebih pendek ya. Dia memotong beberapa titik ya. Kalau B2C sebenarnya juga langsung ke customer, tetapi masih melewati rantai di tengahnya, misalnya jaringan retail atau distributor gitu ya. Ini adalah beberapa perbedaan B2B, B2C, dan D2C. Tipe customernya kalau B2B itu bisnis, jadi karena bisnis to bisnis ya. Jadi ya customernya dia juga bisnis juga. Maksudnya sama-sama industri. Kalau B2C berarti customernya dia customer individual, konsumen langsung atau end user gitu ya. Kalau D2C sama individual, tetapi juga bisa bisnis menurut teori ini ya. Jadi D2C itu customernya bisa individual, tadi perorangan, end user gitu, atau juga bisnis. Bagaimana dengan sales volumenya? B2B itu high ya, karena ya bisnis ya, pembelinya adalah industri. Jadi ya volumenya biasanya sangat tinggi, atau pembeliannya itu sangat banyak karena emang kebutuhan industri. Kalau B2C sales volumenya low ya, karena konsumen langsung ya, biasanya belinya kan eceran atau ya sedikit lah gitu. D2C bisa bervariasi, bisa sedikit, bisa tinggi ya, bisa banyak ya, karena bisa individual, bisa bisnis dia. Sales cycle, siklus dagangnya, siklus penjualannya, kalau B2B itu long, dikatakan long karena ya biasanya kalau B2B itu jangka panjang ya. Kalau bisnis to bisnis itu, industri itu kan kalau mau ganti supplier atau ganti pemasok itu kan akan ribet ya, ada proses yang panjang gitu. Makanya begitu dia sudah bekerja sama, biasanya itu jangka panjang, tidak gampang pindah-pindah gitu, karena belum tentu bisa memenuhi persyaratan yang diminta. Jadi secara umum itu sales cycle-nya dikatakan long atau jangka panjang. Sementara B2C short, dan D2C juga dikatakan short, jangka pendek, sekali beli ya, beli putus, kurang lebih gitu. Jadi kalau customer B2C hari ini dia beli produk A, mungkin di suatu hari dia beli produk B gitu, untuk produk yang benar-benar sama gitu. Misalnya beli handphone, hari ini merek A, besok bisa jadi merek B gitu. Decision making kalau di B2B kompleks ya karena banyak aturan biasanya, kan banyak persyaratan, banyak ini dan itu, jadi dikatakan kompleks. Decision makingnya lebih rumit, banyak orang yang dilibatkan, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dan seterusnya. Tapi kalau B2C dan D2C dikatakan simple, jadi decision makingnya lebih simple. Marketingnya bagaimana? Marketingnya ya B2B fokus, sama ini kalau B2C ya B2C, D2C ya D2C ya. Intermediarisnya seringkali terlibat untuk B2B, yang B2C dan D2C tidak. Contohnya apa? Contohnya kalau B2B itu wholesale supplier ya, jadi grosir yang besar. Jadi kalau grosir yang besar itu yang beli juga sama-sama pedagang ya, sama-sama
orang yang jualan. Nanti yang pembelinya itu bukan customer langsung, tetapi sama-sama pedagang, tapi pedagang yang mungkin lebih kecil. Pedagang yang lebih kecil belanja barang ke pedagang yang lebih besar atau ke wholesale supplier. Kalau B2C contohnya retail kan eceran ya. Nah, kalau D2C contohnya online marketplace. Ini contoh direct to customer itu online marketplace. E-commerce business model. Mungkin teman-teman sudah biasa juga ya melihat ini. Artinya kita sering juga sudah belanja online ya. Ini kurang lebih modelnya, ada websitenya. Kalau sekarang udah aplikasi ya. Ini karena ini mungkin modulnya lama ya. Jadi customer ada pembelian customer, nanti dibayar, lalu nanti bayar ke supplier, dan supplier akan mengirimkan barang ke customer. Bahkan kalau sekarang bisnis model seperti ini sudah jauh lebih secure ya, sepertinya ya. Kalau di aplikasi itu misalnya di marketplace ya, contohnya misalnya nih di Tokopedia, apalagi ya, Shopee gitu ya, Lazada dan macam-macam yang Anda biasa pakai, biasanya lebih secure ya. Kalau misalnya kita beli barang atau produk di online marketplace gitu, kita beli, kita bayar kan. Bayarnya itu kita bayar kan misalnya ke platformnya kan, ke Tokopedia. Nah, Tokopedia ini tidak langsung membayarkan ke sellernya, tetapi kalau barang sudah dikirim ke customer, baru Tokopedia membayar ke seller. Jadi dari sisi customer lebih safe ya, lebih aman. Dan juga ada fitur COD kan, artinya barang diterima dulu, baru bayar, cash on delivery. Jadi sudah beberapa ada modifikasi ya dari gambar yang ada ya. Jadi lebih aman, lebih secure. E-commerce bisnis ini fiturnya kurang lebih ini ya. Jadi yang tadi security, ya secure, lebih aman. Ya karena platform itu lebih mengutamakan customer-nya. Bila ada seller yang nakal, bagaimana? Biasanya mereka akan disaring ya di sistem internalnya, akan dikeluarkan atau diberikan sanksi tertentu. Jadi security-nya dia bagus. Lalu comfort, nyaman ya. Kita kalau belanja online tuh sudah nyaman sekarang. Artinya ya kita bisa pilih sesuai selera kita bisa scroll, pilih-pilih barang dan seterusnya. Convenience, 24 jam kita bisa lihat, tidak ada tutup. Mau perlu jam 2 pagi, jam 3 pagi, tokonya selalu buka. Tidak seperti toko fisik ya, atau toko offline. Karena toko online ini benar-benar 24 jam ya, karena mesin ya, karena dia adanya di virtual. Fleksibel, cost efektif. Cost efektif ini biasanya lebih murah. Karena apa? Karena ya tadi banyak biaya-biaya yang sudah dipangkas. Tidak ada proses di tengah, karena dia lebih ke langsung ya, direct to customer. Jadi memangkas nih, rantai yang lebih panjang itu dipangkas. Jadi biayanya biasanya lebih hemat. Jadi beli di online tuh secara teori bisa lebih murah daripada offline ya. Karena tidak ada jalur tengahnya itu, distributor itu kan dipotong semua. E-commerce services, jadi selain barang juga jasa ya, bisa diperdagangkan atau ditawarkan di dunia e-commerce. Banyak contohnya misalnya training, online store development, product based development, produk kategorisasi, web hosting, online promosi, SEO, SEM, campaign management, payment process, inventory, dan seterusnya. Mungkin masih banyak lagi di luar ini ya, ini hanya beberapa contoh yang umum ya. Payment itu juga jadi banyak sekarang pilihan, bisa e-money, OVO, GoPay, ShopeePay, dan seterusnya ya. Jadi memudahkan transaksi di online. Tidak harus transfer bank secara tradisional seperti dulu, walaupun tetap bisa, tapi sekarang lebih dipermudah dengan banyak nih online payment. E-commerce solution secara grafis ini digambarkan ada define your business, misinya, misi bisnis, values-nya apa, goals-nya, know your target audience, ketahui audience siapa, customer, know your customer ya, KYC, benchmark the competition, bisa membenchmark ya di persaingan kompetitornya, dokumen the requirement, fill the gap, marketing, online, feedback, dan continuous improvement. Semua kalau di e-commerce itu biasanya dia lebih lengkap karena dia bisa memberikan data yang komplit ya, yang baik, memberikan informasi yang lebih lengkap kepada toko online-nya. Ini adalah 7 elemen yang krusial dari sebuah e-commerce.
Ada 7 secara teori dikatakan di sini elemen-elemen yang krusial, yang memang penting ya. Yang pertama user friendly, purchasing proses. Jadi mudah ya, user friendly artinya kemudahannya. Kalau mau beli itu tidak rumit lah gitu, simple. Biasanya ada simbolnya keranjang belanja ya, shopping cart atau mungkin keranjang kuning sekarang ini ya. Jadi mau beli itu gampang, tinggal klik, single klik saja. Ada logonya, ada gambar keranjangnya, langsung bisa beli. Easy navigability, consistent flow, navigasinya gampang lah gitu, mudah, alurnya tuh enak. Ini juga dipelajari juga teman-temannya di mata kuliah yang lain, UI UX ya, user interface dan user experience ya. Untuk tampilannya bagaimana, kemudian navigasinya, cara memilihnya, itu ada mata kuliah tersendiri yang memperdalam ini tentang UI dan UX, user interface, user experience. Lalu ada highlighting deals, itu biasanya terkait dengan diskon atau promosi-promosi hari tertentu gitu ya, atau momen-momen tertentu. Biasanya dia ada ini, kekuatannya di sini nih, ada di e-commerce. Misalnya 99 gitu ya, promo 10-10, kan sering tuh 11-11, tiap bulan selalu ada dia, ada idenya ya. Promo 99 itu artinya tanggal 9 bulan 9. Nanti ya diskonnya bisa 99% dan seterusnya. Itu banyak promo-promo menarik ya yang ditawarkan oleh masing-masing penjual di toko online. Ini yang di sini dikatakan highlighting deals. Options for customer care. Ini customer care itu menjadi penting karena semua bisnis kan kita tahu bahwa ujung-ujungnya adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Lalu ada konten, isinya ya, kontennya tuh menarik, lebih tampilannya juga oke, gampang dicari gitu ya, per kategori, barang apa yang dicari bisa dicari dengan mudah, pilihannya juga banyak, hassle free, loginnya gampang ya, responsive design. Nah, ini terkait yang tadi UI dan UX ya. Jadi setidaknya kalau teman-teman merancang sebuah website e-commerce atau sekarang ini aplikasi ya, lebih ke apps ya, karena jalannya banyak di mobile sekarang, baik itu di Android maupun di iOS, di App Store maupun di App Store. Jadi lebih gampang diakses lewat gadget. Ini adalah contoh top 10 ya, e-commerce di dunia. Ada beberapa nih yang dicontohkan, setidaknya sebagiannya kita kenal mungkin. Ada Taobao.com, lalu ada Amazon, lalu apa ini ya logonya, ada eBay, AliExpress, Alibaba.com, OLX, Jabong.com. Ada 10 setidaknya yang dianggap sebagai top 10 e-commerce in the world. Lalu ada beberapa contoh juga, misalnya ini ya, di international sites, di online marketplace, di B2C, banyak nama-nama besar di dunia online yang kita bisa lihat nih beberapa contohnya. Ini nama-nama besar yang ada di dunia e-commerce. Sebagainya masuk juga kan di Indonesia nama-nama ini. Ini di seluruh dunia juga dicontohkan ya beberapa. Misalnya di Amerika tuh ada nama-nama itu ya, Carvana, Wish, Textile, Harris, dan seterusnya. Di UK ada Farfetch, di Prancis, di Netherlands, Jerman, Jepang, South Korea, di China banyak sekali. Di Indonesia ini ada beberapa nama juga, Tokopedia, Elevania, di India, di Uni Emirat Arab, Meksiko, dan seterusnya. Masing-masing e-commerce ini nama-nama besar di dunia online ada tuh di masing-masing negara. Biasanya ada tanda kutip tuh ada top 10-nya atau rating atas ya. Market kapitalisasi atau kapitalisasi pasar dari perusahaan-perusahaan di dunia e-commerce ini tahun 2022, berarti data yang baru ya, cukup baru. Angkanya dalam US dollar billion atau miliar dolar. Angkanya sangat fantastik ya. Ini beberapa data yang ditampilkan. Ini nama-nama besar ya di kapitalisasi pasarnya. Di papan atas tuh ada Amazon dan Alibaba. Amazon Amerika, Alibaba di Tiongkok ya, oleh Jack Ma itu. Amazon Jeff Bezos ya. Yang Amazon tuh nilai kapitalisasi pasarnya 885 miliar dolar. Sangat besar ya. Alibaba 238. Seperempatnya kurang lebih ya, atau sepertiganya itu ya. Tapi dua nama besar ini yang menguasai dunia e-commerce seluruh dunia ya. Yang paling besar tuh mereka itu, berdua tuh. Lalu di bawahnya ada nama-nama yang lain, Meituan, Pinduoduo, JD.com, Shopify, dan seterusnya. Ini adalah
nama-nama besar di dunia e-commerce. Menurut data sampai akhir tahun kemarin 2022 menurut companiesmarketcap.com. Di Indonesia, menurut grafis ini ada beberapa nama besar yang dikenal ya di dunia online atau di e-commerce Indonesia. Ada Tokopedia, tidak asing ya, Topet. Sekarang juga sudah berkolaborasi dengan Gojek, ada di Goto ya, Gojek, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Orami, Bineka, JD.id, Belanja, Zalora, dan mungkin ada beberapa nama lain, tetapi ini yang ditampilkan adalah yang papan atasnya kurang lebih banyak dikunjungi ya. Itu misalnya Tokopedia ada 140 juta kunjungan ke websitenya atau ke aplikasinya itu setiap bulannya. 140 juta kunjungan per month. Shopee 90 juta dan seterusnya. Ini adalah nama-nama besar di dunia e-commerce Indonesia.